bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di kali ini saya akan membahas yaitu tentang terkait ceramah-ceramah Bahar bin Smith, yang dimana ceramah-ceramah Bahar bin Smith ini itu dikomentari oleh Bapak Prabowo Subianto, yaitu selaku Bapak Prabowo adalah Presiden Republik Indonesia. Nah, teman-teman, Bahar Smith ini ketika berceramah itu tidak terlepas dari hinaan, cacian, makian ya kepada kaum muslimin, bahkan di luar kelompoknya. Bahkan pemerintah, pemimpin Indonesia ini tidak terlepas dari cacian dan makian oleh Bahar bin Smith. Dan Bapak Prabowo mengatakan ya bahwasanya ada sekelompok orang yang berceramah itu suka teriak-teriak, marah-marah, suka mencaci maki. Bahar bin Smith ini kalau berceramah suka mencaci maki. Kalau mereka ini mengaku zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seharusnya mereka ini berceramah ya sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mencaci maki. Coba deh ya, ajarkan umat itu sopan santun, akhlak yang baik, dan ajarkan yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan mencaci maki dan menghina, bahkan ya yaitu teriak-teriak seperti orang gila. Nah, oke teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan yaitu Bahar bin Smith ini ketika membicarakan yaitu Bapak Prabowo. Oke teman-teman, mari kita simak videonya. Jangan saling mencaci maki. Ini gimana ini teman-teman ya? Perlu diperiksa ini ke dokter ini. Bahar Smith ini jangan-jangan ada penyakit apa ya? Penyakit lupaan kah atau penyakit apa namanya teman-teman ya? Baik, kita simak videonya. Saudara-saudara, pemilu telah selesai, betul? Betul? Kurang keras, betul? Betul? Pemilu telah selesai dan MK telah mengetok palu bahwasanya presiden yang terpilih adalah Prabowo Subianto. Nah, kita sebagai rakyat Indonesia yang taat kepada hukum, bahwa mau tidak mau harus menerima, betul? 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 Pemilu udah selesai, udah nggak ada lagi saling hina, betul? Betul? Nggak ada lagi saling caci maki, betul? Aduh. Nggak ada saling hina, nggak ada saling caci maki. Mari sama-sama kita jaga persatuan, betul? Ente yang mencaci maki. 01 maupun dukung 02 maupun dukung 03, semuanya bersatu bersama-sama kita membangun ini negara kesatuan Republik Indonesia, saudara-saudara, betul? Betul? Terus kalau Habib Bahar gimana? Itu pertanyaannya, kuncinya di situ. Nah, terus kalau Habib gimana, Habib? Bahar bin Smith. Bahar bin Smith akan selalu berada di pihak rakyat. Bahar bin Smith akan oposisi sampai mati dan melawan kebijakan-kebijakan presiden siapapun presidennya. Kalau menyengsarakan rakyat akan saya lawan sampai titik darah penghabisan, saudara. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau saya nggak ada urusan, mau presidennya Anies kek, Prabowo kek, mau Ganjar, mau Komeng juga presiden, nggak ada urusan saya. Saya oposisi sampai mati, saudara-saudara. Ya, saya di pihak rakyat, saudara-saudara. Jikalau kebijakan pejabat, kebijakan pemerintah menguntungkan rakyat, memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat, maka wajib saya dan kalian dukung, betul? 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 Kalau kebijakan-kebijakan presiden atau para pejabat atau para pemerintah, kebijakan mereka membuat Indonesia menjadi negara yang kuat, negara yang berdiri sendiri tanpa bergantung kepada negara asing, negara yang kuat, negara yang disegani oleh negara-negara lain, maka wajib kita dukung, betul? Betul? Tapi andaikan jikalau ada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh para pemerintah, yang dimana kebijakan itu menyengsarakan rakyat, merugikan rakyat, dan menguntungkan asing, kebijakan-kebijakan yang membuat Indonesia banyak utang, yang membuat Indonesia dipandang sebelah mata oleh negara-negara lain, yang membuat Indonesia belangsak,
yang membuat Indonesia ngemis-ngemis sama negara lain, yang membuat Indonesia hilang marwahnya di depan negara-negara lain, yang membuat rakyat susah, rakyat kelaparan, rakyat menderita, maka wajib untuk kita semua melawan kebijakan-kebijakan tersebut. Jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur, saudara-saudara. Saya semua anak-anak Nurul Mustafa, anak-anak muda di sini semuanya siap lawan kezaliman. Kurang keras, siap lawan kezaliman. Siap lawan kemungkaran. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya ceramah Bahar bin Smith di depan para jamaahnya. Jadi kita sudah lihat ya teman-teman, orang semacam ini yang mengklaim dirinya adalah cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ceramahnya sangat provokator. Indonesia ini aman, Bahar, ya nggak usah engkau ini bicara-bicara gedabrusmu itu. Ya udah, kalau nggak suka dengan negara Indonesia ini, pulang saja ke sana ya, ke negara kakekmu, yang dimana di negara kakekmu itu adalah negara para wali, yang katanya adalah tanahnya itu bau wangi. Daripada engkau tinggal di Indonesia ini, daripada engkau ya membuat keributan di Indonesia ini, lebih baik engkau pergi ke sana saja, yaitu ke daerah nenek moyangmu itu, yaitu ke Yaman. Daripada membuat rusuh, membuat keributan, memprovokasi kaum muslimin, kasihan kaum muslimin ini ya. Seharusnya engkau sebagai ya yang katanya cucu Nabi ya, harusnya menyampaikan ilmu-ilmu agama, bukan menyampaikan ya provokasi, membuat keributan yang ada di Indonesia ini. Indonesia ini sudah aman ya. Tanpa dirimu itu aman. Enggak usah ya seakan-akan menjadi pahlawan di siang bolong. Yang jadi korban itu bukan dirimu dan kelompokmu, tapi orang-orang pribumi yang engkau sodorkan untuk melawan pemerintah, untuk engkau suruh berdemo, engkau menyuruh mereka itu untuk melawan pemerintah, tapi nyatanya dirimu itu yang terlihat seperti pahlawan. Engkau itulah ya yang membuat keributan yang ada di Indonesia ini. Kaum muslimin itu sudah muak dengan dirimu yang selalu membuat keributan. Coba teman-teman, orang Indonesia mana, orang asli pribumi mana yang seperti kamu itu, yang suka membuat keributan? Dari mana kalau bukan dari orang luar seperti dirimu itu? Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi admin ini terbawa emosi ya tentang terkait Bahar bin Smith ini. Dan kelompok-kelompoknya itu suka membuat keributan di Indonesia ini. Enggak Bapak Rizik Sihab, enggak Habib yang katanya Habib lah, cucu Nabi lah ya. Jangan takut kualat. Mereka ini lebih kurang ya suka memprovokasi kaum muslimin. Nah ini buat kaum muslimin ya yang masih menjadi muhibinnya, semoga Allah memberi kesadaran untuk. Nah oke teman-teman, jadi ini ada tanggapan yaitu dari Bapak Presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang dimana ada ceramah-ceramah yang suka mencaci maki, suka menghina. Itu bukan budaya Indonesia, bukan budaya orang Indonesia. Nah oke teman-teman, mari kita simak videonya. Saudara, ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, cari masalah. Beliau mengatakan ada segelintir orang yang punya budaya. Ya, jadi seakan budaya teman-teman ya. Seakan menjadi suatu kebiasaan. Ada memang oknum-oknum memang itu suka mencaci maki, ya, suka cari masalah. Ya, itu kata beliau Pak Prabowo. Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui. Ya. Kita atasi bersama. Ya, kita atasi bersama. Kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki. Ya. Caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin. Ya. Caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita. Itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Benar teman-teman ya. Apa yang dikatakan Pak Prabowo itu bahwa caci mencaci itu adalah bukan ajaran agama kita Islam, dan itu juga tidak diajarkan oleh agama yang lain teman-teman ya. Suatu caci mencaci atau mengumpat seseorang, menghina seseorang, apalagi sampai menghina pemimpin terang-terangan ya di muka umum, itu bukan merupakan suatu ajaran agama Islam, dan itu pun juga tidak dibenarkan oleh agama yang lain teman-teman. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang
bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Ya. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Nah, benar teman-teman ya. Budaya kita ya, istilahnya kultur bangsa kita itu adalah negara yang sopan santun teman-teman ya, yang memiliki apa ya, adab dan akhlak, baik itu dalam perbuatan ataupun dalam bertutur kata. Saudara-saudara, kritik dengan baik. Nah, kritik boleh ya, tetapi dengan baik ya. Dan kritik itu kan juga memang dibebaskan oleh undang-undang, diperbolehkan dan dilindungi oleh undang-undang, tetapi ya tetap kita juga memperhatikan etika di situ teman-teman. Koreksi dengan baik. Koreksi dengan baik. Saudara-saudara sekalian, dan akan terbukti tidak lama, pasti semua yang berbuat tidak baik akan kelihatan dan akan ketahuan. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya, yaitu penjelasan tanggapan dari Bapak Presiden, yaitu Bapak Prabowo Subianto, tentang terkait masalah ya Bahar bin Smith ini, yang apabila berceramah itu bukan menyampaikan yaitu ilmu-ilmu agama, bukan mendamaikan hati dan nurani ya teman-teman, tapi yaitu dengan mencaci maki. Nah, maka dari itu ajaran mana ini ya di dalam agama Islam? Apakah diajarkan yang demikian? Bahkan Bapak Presiden Prabowo ini tahu, walaupun beliau ini orang awam, ini yang mengaku zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika berceramah memprovokasi kaum muslimin, memprovokasi jamaahnya. Ini ajaran dari mana? Kalau mau berceramah ya udah sampaikan ilmu-ilmu agama, sampaikan yaitu Al-Quran, sampaikan itu hadis, ya, tafsir Al-Quran dan lain-lain, fikih dan lain-lain. Ini malah berceramah ya isinya mencaci maki kaum muslimin, dan ini tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan di agama manapun itu tidak ada diajarkan yaitu mencaci maki. Jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto ini sudah benar apa yang beliau katakan, dan merasa bingung kok ada ya orang yang berceramah malah mengajarkan yaitu mencaci maki, menghina pemerintah. Ini ajaran siapa teman-teman? Kalau orang asli pribumi Indonesia ya ketika berceramah tidak seperti itu. Ini orang mana ini ya? Ini keturunan mana teman-teman? Coba di negara ya yaitu kakeknya itu ya yang mereka agung-agungkan itu, negara Yaman sana, itu perang saudara teman-teman. Jadi Bahar bin Smith ini janganlah ya mengotori, membuat rusuh negara Indonesia ini. Janganlah membuat provokasi kaum muslimin. Yang enak siapa? Yang enak ya kamu itu Bahar, yang dimana kamu memprovokasi kaum muslimin, menyuruh berdemo kepada pemerintah, melawan pemerintah. Tapi kamu ongkang-ongkang, cuma bilang takbir, takbir. Tapi yang menjadi korban siapa? Ya, orang-orang asli Indonesia, orang pribumi yang kamu jadikan korban. Sedangkan kamu ya hanya bisa memprovokasi kaum muslimin. Nah, maka dari itu ya teman-teman ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Bapak Prabowo ini tentang terkait masalah ada oknum Habib kalau berceramah ini suka mencaci maki. Dan itu juga ya tidak seperti yang asli orang Indonesia ini, yang dimana warganya itu sangat ya sopan ketika berbicara. Jadi lebih tepatnya seperti itu ya. Berbeda dengan Bahar bin Smith ini, yang dimana kalau berceramah itu suka mencaci maki kaum muslimin, mencaci maki pemerintah dan lain-lain. Kemarin menghina Prabowo sebagai pengkhianat ya. Sekarang sok menjadi pahlawan di siang bolong, yaitu bersama rakyat lah. Ente itulah yang kalau mau demo sendiri sana tuh, jangan menyuruh-nyuruh kaum muslimin berdemo. Nah oke teman-teman, jadi itu saja ya videonya tentang terkait masalah tanggapan Bapak Presiden Prabowo Subianto, yaitu tentang ceramah-ceramah yang membuat kegaduhan, mencaci maki, menghina. Itu bukan ajaran Islam, itu bukan ajaran, di mana-mana ajaran ya agama lain juga tidak mengajarkan hal demikian. Nah itu sangat jauh yaitu dari tuntunan Nabi SAW. Nasabnya aja sudah rungkat ya, ngaku-ngaku keturunan Nabi, jadi bikin malu Rasulullah SAW.
Jadi mereka ini hanya mengaku-ngaku ya teman-teman. Jadi ya, saya ingatkan mereka ini bukan cucu Nabi tapi cucu Ubed ya. Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.